Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang menggabung dua akad pada satu akad dari mata kuliah Al-Uqud Murokabah. Saya Lutfi Muhammad Yoga akan menjelaskan terlebih dahulu materinya, lalu akan dilanjutkan dengan Helda Oktaviani. Oke, pengertian akad. Kata akad berasal dari kata al-akad, yang artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat keterkaitan hukum pada objeknya. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian multi akad. Multi dalam bahasa berarti adalah banyak atau lebih, dan akad adalah tadi keterkaitan atau kontrak. Dengan kata lain, suatu kontrak atau akad yang menghimpun beberapa kontrak atau akad dalam satu kontrak atau akad. Menurut Najih Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin dalam disertasinya, multi akad atau akad murokab yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan satu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa, syirkah, mudharabah, dan lain-lain. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad tersebut. Di sini ada beberapa jenis multi akad atau al-uqud muraqabah. Di sini ada 5 jenis-jenisnya. Yang pertama adalah al-uqud al-mutaqabilah. Yang kedua ada al-uqud mustami'ah. Yang ketiga al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah. Yang keempat, al-uqud al-mutatalifah, dan yang terakhir al-uqud al-mutajanisah. Ya, selanjutnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Helda Oktaviani. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian al-uqud al-mujtami'ah yang ditugaskan sesuai dengan judulnya. Al-uqud al-mujtami'ah merupakan gabungan beberapa akad yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad mujtami'ah ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad. Beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda dengan harga yang sama ataupun berbeda dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. Contohnya seperti saya menjual rumah ke Lutfi, kemudian saya sewakan ke Lutfi rumah itu selama 1 tahun. Jadi ada 2 akad di situ, ada akad jual beli sama akad sewa, menyewa. Lalu selanjutnya hukum al-uqud al-muraqabah. Hukum al-uqud al-mujtami'ah itu sendiri secara harfiah adalah haram berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad bahwa Rasulullah SAW melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli dan 2 akad dalam 1 akad. Akan tetapi prinsip umum dari multi akad al-mujtami'ah ini boleh, dan hukum dari multi akad ini dikiaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya, setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal, selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Maka dasar hukum kebolehan multi akad, khususnya jenis al-mujtami'ah, adalah istihsan bil maslahah,
Istisan bil maslalah itu sendiri adalah meninggalkan hukum yang semestinya berlaku dengan mengambil dalil lain, karena dengan contohnya dalil lain itu dari maslahah mursalah, karena dengan dalil maslahah mursalah ini dapat mewujudkan ruh syariah. Jadi intinya boleh, akan tetapi hukumnya boleh, cuman multi akad ini dikiaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Jadi tergantung akad yang selanjutnya gitu. Lalu al-uqud al-murakabah terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, hukum mengumpulkan 2 akad yang berbeda hukumnya dalam satu akad pada 2 tempat dengan 1 harga. Para ulama berpendapat mengenai hal ini. Yang pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad yang demikian tidak diperbolehkan. Lalu ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan Syafi'iyah lebih sahih dan Hanabilah membolehkan akad yang demikian. Ketiga, pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah bahwa tidak boleh mengumpulkan antara akad jualah, syarf, musaqah, syirkah, kirot, dan di antara akad jual beli satu sama lain kecuali akad-akad yang tidak disebutkan di atas, seperti jual beli dengan ijarah. Lalu yang kedua, hukum mengumpulkan 2 akad yang berbeda hukumnya dalam satu akad pada 2 harga yang berbeda. Menurut Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Imran bahwa pendapat yang terpilih menurutnya adalah pendapat yang membolehkan, baik dengan adanya syarat ataupun tidak. Jadi yang nomor 2 ini boleh. Terus yang ketiga ada hukum mengumpulkan 2 akad yang berbeda hukumnya dalam satu akad, satu tempat, dan satu iwat. Akad yang demikian dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, mengumpulkan 2 akad yang berbeda hukumnya dalam satu akad, satu tempat, satu iwat dalam satu waktu, maka hal ini boleh. Kemudian yang kedua, mengumpulkan 2 akad yang berbeda hukumnya dalam satu akad, satu tempat, satu iwat dalam 2 waktu, maka diperbolehkan. Ya, sudah selesai. Baik, materi yang kita sampaikan dari kelompok 10 sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Lutfi dan Helda undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.